السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu majlis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah di sana, bergembiralah di sana, bermain-mainlah di sana. Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa taman-taman surga itu?" Nabi mengatakan, "Hilaqud dzikri." Halaqah-halaqah zikir, tempat di mana orang-orang mengingat Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, membacakan ayat-ayat Allah dan membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkumpulnya kita di taman-taman surga yang ada di dunia, kita juga dikumpulkan nanti di akhirat di taman-taman surga yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Semua manusia mencari keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Bahkan orang-orang yang telah mendapatkan jaminan dia akan masuk surga, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun demikian mereka menyusahkan masalah keselamatan di akhirat ini. Dan kita di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan sampai-sampai Uthman ibn Affan tidak sadar kalau Abu Bakar radhiyallahu taala dan Umar bin Khattab menyalaminya. Lalu mereka melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, dia datang kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar melapor, "Saya mengucapkan salam kepada Uthman bin Affan namun dia tidak hiraukan salam saya." Lalu Abu Bakar memanggil Uthman, "Ya Uthman, saudaramu mengucapkan salam kepadamu, mengapa engkau tidak menghiraukannya?" Lalu dia mengatakan, "Saya sedang memikirkan
sesuatu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi itu yang menyusahkan Utsman ibn Affan sehingga dia tidak sadar Umar ibn al-Khattab mengucapkan salam kepadanya. Lalu Abu Bakar menjelaskan bahwa keselamatan itu adalah kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, namun ia menolaknya, yaitu la ilaha illallah. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Mari kita melanjutkan ayol ikhwah. Kata Syekh di sini, fata'ammal fi hadhihi al-qissati al-'azimah. Perhatikanlah cerita yang luar biasa ini. Alima anna amran najati amrun 'azim hatta innahu la yahummu wa yashghalu balal mu'minin as-sadiqin. Apabila kita memperhatikan peristiwa ini, maka kita akan dapat menyadari bahwa masalah keselamatan di dunia dan di akhirat ini merupakan masalah yang sangat-sangat besar dan sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya, bagaimana tidak ayol ikhwah, kita akan mengalami proses yang begitu melelahkan, begitu panjang proses yang kita akan alami setelah kita mati nanti. Kita meninggal dunia, kemudian kita akan ditanya di dalam kubur, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Ini jawabannya bukan berdasarkan hafalan. Setelah itu diproses lagi, kita dikeluarkan dari kubur, lalu kita akan berjalan perjalanan yang begitu panjang. Matahari di atas kepala kita 1 mil. Kemudian penerimaan catatan-catatan amal ibadah kita. Kemudian kita akan ditimbang. Kemudian kita akan berjalan di sirat. Perjalanan yang sangat-sangat melelahkan dan perjalanan yang sangat-sangat panjang. Ya, bayangkan saja ayol ikhwah, ketika seseorang berdiri di mahsyar untuk diproses, menunggu dia diproses. Dia berdiri di mahsyar, dia tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan. Itu bukan sejam 2 jam dia akan berdiri. Dia berdiri 1 hari. Tapi 1 hari ini hitungan Allah Subhanahu wa taala sama seperti 1000 tahun. Kita saja sekarang apabila kita belanja, kemudian kita antrian hanya 15 menit. Kita antrian, kita tidak betah. Kita ke kiri, kita ke kanan, bahkan mungkin kita nendang-nendang sedikit supaya meluruskan urat-urat kita. Padahal itu hanya 15 menit. Lalu bagaimana kalau dia akan berdiri 1000 tahun, dia tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan. Tidak ada istilah orang ini dia asam urat, tidak ada istilah dia pegel, tidak ada itu. Sehingga manusia kelelahan luar biasa lelahnya pada saat itu. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, perjalanan yang kita akan rasakan nanti, ini perjalanan yang sangat melelahkan dan sangat menyulitkan. Maka ikhwani fiddin azakumullah, tentunya setiap muslim ingin selamat dari perjalanan yang melelahkan itu. Karena ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perjalanan yang begitu panjang, bagi mereka hanyalah sama seperti waktu zuhur dan asar. Diperpendek oleh Allah Subhanahu wa taala waktu itu untuk mereka. Dan ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, tentunya untuk meraih keselamatan di sana harus kita berjuang dan kerja keras di sini supaya kita mendapatkan keselamatan di akhirat. Kemudian jadi ini yang menjadi beban para sahabat, padahal mereka itu adalah orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan masuk surga. Lalu kata Syekh, fa hadza Utsman radhiyallahu anhu ahammahu amran najat. Utsman contohnya, dia sangat meresahkan, menyusahkan
Bisa enggak dia selamat? Ya, padahal Rasulullah SAW pernah mengatakan Uthman fil jannah. Uthman itu di sorga. Jaminan ini. Jaminan bahwa dia akan masuk sorga. Meskipun dia mendapatkan jaminan, dia tidak lantas santai-santai. Ya, dia sedikit berzikir, kan sudah saya dapat jaminan. Ya, namun meskipun demikian, susahnya luar biasa Uthman ibn Affan. Bagaimana caranya agar bisa selamat? Ya, lalu ikhwani fiddin azakumullah, demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Tidak akan memudaratkan Uthman, tidak akan menyulitkan Uthman apa-apa yang dilakukan setelah hari ini. Ya, kenapa Nabi mengatakan demikian? Nabi ketika dia akan pergi berperang di Khaybar. Pada saat itu pasukan kaum muslimin ini dalam kesulitan ekonomi. Dan pada saat itu kaum muslimin belum panen kormanya, belum panen. Jadi masing-masing mereka ini belum punya uang. Sementara pasukan ini harus segera berangkat ke Khaybar karena pasukan Romawi telah mengancam kenyamanan kaum muslimin di sana. Maka Uthman ibn Affan ini sebagaimana dikatakan sejarah, dia anfaqa Uthman 10,000 dinar. Uthman menginfakkan 10.000 dinar. 10.000 dinar itu uang emas. Diinfakkan oleh Uthman ibn Affan. Kemudian wa a'ta 300 ba'irin bi ajlasiha wa aqtabiha. Dan Uthman ibn Affan juga memberikan kepada pasukan ini 300 ekor onta yang lengkap dengan segala keperluan-keperluannya. Pelananya, segala-galanya dilengkapi oleh Uthman ibn Affan. Di zaman itu, 1 ekor onta ini sama seperti mobil sedan di zaman kita sekarang ini. Dia sumbangkan 300. Wa a'ta 50 farasan. Dan juga dia sumbangkan 50 ekor kuda. Wa yuqalu annahu a'ta 900 ba'ir wa 100 faras. Ada riwayat yang lain mengatakan bahwa dia menyumbangkan 900 ekor onta dan 100 ekor kuda. Maka begitu Rasulullah SAW melihat sumbangan Uthman yang begitu banyak, Nabi mengatakan ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Tidak akan menyulitkan, tidak akan menyusahkan Uthman apa yang dia telah lakukan setelah hari ini. Ya. Jadi meskipun demikian, dia tidak serta-merta dia santai. Aduh, saya sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali enggak naik ke masjid salat berjamaah enggak apa-apa, toh juga sudah dapatkan jaminan. Ya, enggak usah sudah baca Al-Qur'an hari ini, toh juga saya mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kajian-kajian yang sebelumnya kita mengatakan bahwa Uthman berapa hari sekali dia mengkhatam Al-Qur'an? Ya, ayo antum lupa? Setiap hari dia mengkhatam Al-Quran. Setiap hari dia mengkhatam Al-Quran. Padahal usianya sudah 82 tahun. Ya, sampai mushafnya Uthman itu banyak lubang-lubangnya. Kenapa? Saking banyaknya air matanya. Sampai huruf-hurufnya sudah tidak jelas. Ya, huruf-hurufnya tidak jelas. Kemudian juga berlubang. Saking banyaknya air mata yang netes. Dan kertas di zaman dulu itu tidak seperti kertas di zaman kita sekarang ini. Kertas di zaman kita sekarang ini dia apa? Tipis. Sekali dia netes air, sudah dia berlubang, dia rusak. Kalau zaman dulu itu kertasnya dia tebal. Tidak seperti ini. Toh juga bisa berlubang dan bisa hilang tintanya dengan air matanya Uthman ibn Affan. Padahal dia sudah mendapatkan jaminan itu. Lah kita ini enggak dapat jaminan, baca Quran malas, ya, salatnya asal-asalan, kemudian nyumbang tidak berani, kemudian melakukan amal-amalan yang lain juga malas, mau masuk surga. Ya. Kemudian waja'a an Abdullah ibn Rawahah annahu kana fi baitihi wa 'inda zawjihi
fabaka. Lalu dari Abdullah bin Rawahah bahwa suatu hari dia sedang berada di rumahnya Utsman bin Affan. Lalu dan di sana ada istrinya. Fabaka, dia menangis. Fasa'alathu man ladzi abkak. Wahai Utsman, apa yang buat kamu menangis? Ditanya oleh istrinya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini menunjukkan keutamaan kita memiliki istri yang salihah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Wa rahimallahu imra'atan." Semoga Allah merahmati seorang wanita. Yang bagaimana? Wanita yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia dirahmati itu, yaitu qamat minal lail. Dia bangun di tengah malam. Bangun di tengah malam ngapain? Dia salat. Fasallat, lalu dia salat. Kemudian wa aiqadhat ba'laha. Setelah dia salat, dia bangunkan suaminya. Fa in aba, apabila suaminya itu malas bangun, nadhat fi wajhihil ma. Dia percikkan di wajah suaminya air. Ya, ini wanita yang luar biasa, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia mendapatkan rahmah dari Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Demikian juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha, qila laha adkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita dia salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya, maka dikatakan kepadanya, silahkan masuklah kamu ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kamu inginkan. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ini menunjukkan tentang keutamaan kita memiliki wanita-wanita yang salihah. Jadi istrinya bertanya, "Malladzi abkak?" Kenapa kamu menangis? Dia mengatakan, "Dzakartu qaulallahi ta'ala." Aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Wa im minkum illa wariduha. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiyya." Yang artinya adalah tidak ada satupun, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan dia akan melewati jahannam. Semua kita akan melewati jahannam itu. Ya. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Itu sudah merupakan keputusan, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya, antum dan yang lain-lainnya ini semua kita akan melewati jahannam. Ya, karena siratul mustaqim itu di bawahnya neraka jahannam. Jadi kita semua pasti akan melewati siratul mustaqim. Tidak ada yang tidak akan lewat di siratul mustaqim. Ya, nas'alullah salaman afiyah. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah nanti di akhirat kalian akan ingat kepada keluarga kalian?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di beberapa tempat tidak ada orang yang ingat kepada keluarganya. Di mana itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan ketika dia menerima catatannya. Ketika dia akan menerima catatannya, di sana dia tidak ingat lagi kepada keluarganya, anak istrinya dia lupa. Kenapa? Karena catatan ini ayo ikhwah dia terbang. Ya. Kemudian dia jatuh imma ke kanan atau ke kiri atau di belakang punggungnya. Catatan ini tidak mungkin dia salah. Ya, catatan ini pasti akan jatuh kepada pemiliknya. Nah, orang saking takutnya sampai dia lupa kepada anak istrinya. Kemana catatan saya akan jatuh sekarang? Akan jatuh ke kanan atau ke kiri atau di balik punggungnya? Dia takutnya luar biasa. Yang kedua kata Rasulullah SAW, fil mizan. Ketika dia akan ditimbang, tidak ada yang ingat kepada anak istrinya, kepada keluarganya. Ya, dia nggak tahu timbangan pahalanya lebih berat atau timbangan dosanya akan lebih berat. Sehingga dia tegang dan takutnya luar biasa. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, yaitu di sirat. Bagaimana manusia akan bisa selamat di sirat ini? Sementara sirat ini
Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adaqqu minasy-sya'r, lebih halus daripada sehelai rambut. Bayangkan bagaimana kita akan jalan itu. Wa ahaddu minas-sayf, dan lebih tajam daripada pedang. Kita tidak mungkin akan berani berdiri di atas apa? Di atas parang, di atas pisau. Lalu bagaimana dengan sirat itu? Tapi dia takut gak takut, dia harus lewat, harus berjalan di sirat itu. Kemudian dhahidun mazillah, dia licin. La ilaha illallah, sudah halus, lebih halus daripada sehelai rambut. Kemudian dia licin, gelap lagi. Ya, coba bayangkan ya ketika listrik mati, pasti kita meraba-raba. Terkadang yang kita pegang itu jarum, atau terkadang kita pegang itu pisau atau yang lain-lainnya. Tapi masih kita selamat. Tapi kalau kakinya terpeleset di siratul mustaqim, maka dia akan jatuh ke neraka jahanam. Ya, mungkin antum bertanya, kan kalau di bawahnya ada api yang menyala, berarti akan ada sinar ke atas. Itu yang ada di gambaran kita. Lah, tidak ada. Api neraka itu dia hitam. Saking panasnya sampai dia hitam. Sehingga tidak ada sinar ke atas. Ya, lalu di kiri kanannya ada kail. Seperti kail pancing itu yang menyambar setiap manusia. Kalau kakinya selamat, kepalanya disambar. Ya, namun ada orang-orang yang melewati sirat itu seperti kilat. Ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang seperti kuda yang berlari dengan kencang, ada seperti onta yang berlari dengan kencang, ada seperti manusia yang berlari dengan kencang, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Silahkan antum pilih yang mana sekarang. Pilih sekarang yang mana maunya. Ya, semua mengatakan saya kepingin seperti apa kilat itu. Tapi ngebut di sirat itu, semakin kita cepat, semakin besar kita kemungkinan kita akan apa? Selamat. Semakin pelan, semakin kita kemungkinan besar kena dengan kail yang ada di kiri kanannya itu. Ya. Nah, ikhwani fi din azakumullah, untuk bisa selamat di sana itu tentunya ada perjuangan yang keras di sini. Ya, dan di sana masing-masing manusia akan diberikan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu orang-orang yang akan diberikan cahayanya di siratul mustaqim itu adalah orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk salat Isya dan salat subuh secara berjamaah ke masjid. Nabi mengatakan, "Basyiril masya'ina fil dhulami bin nurit tam yaumil qiyamah." Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam, ya, untuk melaksanakan salat dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Diberi dia cahaya yang sempurna. Karena ada orang-orang nanti ayo ikhwah yang menyala hanya ujung jarinya saja, ujung jari kakinya. Ketika dia melangkah meredup mati. Jatuh dia. Tapi nyangkut tangannya. Ya. Bangun dia. Lagi dia berjalan, meredup mati, jatuh dia, nyangkut kakinya. Ya, sampai dia selamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa makhdush musallam." Makhdush artinya tubuhnya ini habis dicabik-cabik sama kail itu. Tapi musallam, selamat dia. Wa makdus fi nari jahannam. Dan ada yang terjatuh, jatuhnya ke neraka jahannam, bukan ke jembatan, bukan ke air, bukan ke batu, ke neraka jahannam wal'iyadzubillah. Ya, nasallallahu salamal afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, yang enggak habis kita pikirkan nanti, seandainya istri yang kita cintai itu dia jalan duluan. Lalu dia teriak-teriak kesakitan, dia teriak-teriak ketakutan. Kira-kira antum mau selamatkan dia? Enggak mungkin. Enggak mau dia selamatkan. Ya, karena ketika seseorang itu diperlihatkan neraka itu, dia mengatakan, "Ya Allah, buang istri saya, anak saya, ibu bapak saya, dan semua manusia, yang penting saya selamat." Jadi enggak ada orang yang ingat kepada anak istrinya di akhirat nanti, di siratul mustaqim. Dan yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di al-haud, telaga.
Enggak ada orang-orang yang akan apa? Ingat kepada anak istrinya. Dan ikhwani fiddin azakumullah, ada orang-orang nanti dihalau, dilarang untuk minum dari telaganya Rasulullah SAW. Bayangkan ayo ikhwah, kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kalau kita puasa di musim panas, ya, begitu ada air yang dingin yang keluar apa namanya ini? Uapnya keluar di sini luar biasa itu, seolah-olah kita ingin segera meminumnya. Karena musim panas, tenggorokan kita kering, mulut kita pahit. Di bulan Ramadan, di depannya ada segelas air yang dingin. Lah di siratul nanti di akhirat, di depannya ada telaga. Telaganya Rasulullah SAW. Dan telaga ini lebarnya perjalanan 1 bulan, panjangnya perjalanan 1 bulan, airnya lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu. Bagaimana itu nggak bisa kita gambarkan dia. Kemudian di sana sudah ada gelas-gelas yang disiapkan. Berapa jumlah gelasnya? Bi'adadi nujumis sama. Sejumlah bintang-bintang di langit. Masing-masing kita sudah punya gelas. Nah, ada orang-orang yang dia ambil gelasnya kemudian dia angkat, meminta untuk dituangkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, hatta idza ahwaitu liunawilahu, sehingga aku miring untuk menuangkan kepadanya air itu, ikhtalaju duni, mereka dihalangi dari aku sehingga dia tidak dapat minum. Kenapa? Dikatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka telah ada-adakan setelah engkau mati. Maksudnya apa itu? Bid'ah. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi kata Uthman, yang membuat saya menangis adalah saya ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan dia pasti akan melewati neraka jahanam itu. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Ini sudah merupakan keputusan, ketentuan dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjelaskan, thumma nunajji, akan tetapi kami selamatkan dari neraka jahanam, meskipun dia sudah melewatinya, diselamatkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diselamatkan itu? Alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, kami selamatkan dia dari neraka jahanam itu. Wa nadharudz zalimina fiha jithiyya, dan kami biarkan di sana di neraka jahanam itu orang-orang yang zalim berlutut. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, siapa yang tidak mau selamat dari sirat ini? Semua kita mau selamat, tapi selamat itu bukan dengan angan-angan. Selamat ini dengan kerja keras. Lalu kata Uthman, fala adri a anju minha am la. Saya tidak tahu apakah saya selamat atau tidak. Ini orang yang sudah dapatkan jaminan, dia mengatakan demikian. Lalu bagaimana dengan kita-kita ini? Ya, demikian juga Rasulullah SAW ketika dia naik ke gunung Uhud. Lalu Uhud ini bergetar. Lalu Rasulullah SAW menghentakkan kakinya di Uhud dan mengatakan, uthbut Uhud, diamlah Uhud. Karena yang ada di atasmu ini seorang nabi, seorang siddiq. Siapa ini? Abu Bakar. Kemudian wasyahidan, dan 2 orang yang mati syahid. Siapa itu? Umar dan siapa? Uthman. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia terbunuh. Demikian juga Uthman bin Affan dia terbunuh. Kemudian ikhwani fi din azzakumullah, kata Syekh, fa idza kanat hadhihi halus sabiqin al-awwalin. Jika begini keadaannya orang-orang as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang terdahulu, yang awal masuk Islam. Ikhwani fi din a'azzakumullah, suatu hari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu duduk bersama seorang sahabat yang bernama Khabbab ibn al-Arat. Ya, Khabbab ibn al-Arat ini dia yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan sahabat-sahabat yang baru masuk Islam Al-Qur'an. Jadi kalau bahasa kita dia guru ngaji. Lalu Umar bin Khattab mengatakan,
sebetulnya yang paling pantas untuk menjadi khalifah itu adalah Bilal. Kenapa demikian? Karena ujiannya Bilal itu luar biasa. Ditelanjangi dia, ya, dilepas bajunya, kemudian diseret di gunung-gunung Mekah itu, diikat tangannya, kemudian diseret di gunung-gunung Mekah itu. Ini gunung-gunung Mekah ya ikhwah, itu batunya seperti silet. Ya, bagaimana enggak sobek badannya? Kemudian setelah itu, karena kalau mereka lelah, mereka berikan kepada anak-anak itu, silahkan kalian apakan juga orang ini. Dipermain-mainkan dia oleh anak-anak itu. Kemudian di musim panas diletakkan batu besar di dadanya. Lalu dia mengatakan ahadun ahad, Allah itu satu, Allah itu satu. Siapa temannya Umar tadi? Siapa namanya temannya Umar tadi? Khabbab ibn al-Arat. Ya, dia mendengar cerita Umar tentang Bilal ini, langsung dia bangun dan dia tunjukkan badannya. Lihat Umar, katanya. Terkejut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Ma ra'aitu mithla al-yawmi qat." Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Aku tidak menyangka bahwa kondisimu seperti ini. Ya, punggungnya ini terbakar semuanya, hangus. Lalu dia bertanya, apa yang terjadi denganmu? Dia mengatakan, laqad ash'alu li naran. Mereka menyalakan api untuk saya. Sehingga apabila api itu sudah menyala, lalu fa'alqawni 'alaiha. Saya ditidurkan di atas api itu. Fa wallahi innaha la tudfa'u biwadaki dhahri. Demi Allah, katanya, api itu padam dengan lemak-lemak tubuh saya. Pernah kita mengalami seperti itu? Pernah kita mengalami seperti itu? Enggak akan pernah kita akan mengalami seperti itu. Jadi, bagaimana kita akan selamat sementara kita tidak pernah diuji? Ujian kita apa? Beras naik harganya berapa? 15.000? 15.000, hanya itu ujiannya. Susahnya luar biasa. Hanya itu ujiannya. Belum dia ditidurkan di atas api, sudah susahnya luar biasa. Ya, hanya beras. Nabi SAW, untung dia kalau sehari bisa makan 2 kali. Bahkan mungkin tidak pernah dia makan sehari 2 kali. Kita berapa kali kita makan coba? Ada yang 3, ada yang 4, belum lagi cuci mulut, belum lagi apa? Snack dan yang lain-lainnya. La ilaha illallah. Mau lolos di siratul mustaqim. Kata Syekh, فإذا كانت هذه حال السابقين الأولين من الصحابة في البحث عن موجبات النجاة في الدارين. Demikianlah para sahabat itu berusaha mencari agar bisa selamat di dunia dan di akhirat. Wahum qad busyiru bidukhulil jannah. Padahal mereka sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka akan masuk surga. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di zaman kita sekarang ini? Jadi kita lebih pantas untuk menyusahkan masalah akhirat itu daripada mereka. Lalu kata Syekh, ini adalah sebuah kitab yang kecil, ya, yang saya akan sebut di sini ada 10 sebab-sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Hariyun bikulli muslimin an yajtahida fi ta'allumiha. Ini sangat layak, sangat pantas bagi setiap muslim untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Wasuluki masalikiha, dan berjalan sesuai dengan yang disebut di dalam Alkitab, di dalam kitab ini. Karena Syekh menyebutkan satu jalan, ini caranya, kemudian dibawakan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Wa ta'limiha liman yastati'u min ahlihi wa ikhwani, dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi ikhwani fi din azakumullah, antum bertanggung jawab di hadapan Allah. Antum ditanya tentang hari ini. Apa yang antum dengar di malam ini, antum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diamalkan atau tidak? Disampaikan kepada orang lain atau tidak? Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap antum ditanya kira-kira? Siap ditanya? Kalau yakin ditanya, kalau yakin antum akan ditanya, maka siapkan jawabannya dari sekarang. Ya. Kemudian liyafuza bin najati fid dunya wal akhirah, agar dia selamat di dunia dan di akhirat. Ikhwani fid din a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl,
Wa man ya'mal man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Yang artinya adalah barang siapa yang melakukan amal-amal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan. Perhatikan sekarang, wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah bersumpah dia, pasti kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Perhatikan, kami pasti akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Ada corona, tetap dia baik. Harga beras naik, dia tetap baik keadaannya. Ada bencana alam, dia tetap baik keadaannya. Di dunia dan di akhirat. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanajziyannahum," dan kami pasti akan membalas dengan pahala yang lebih baik daripada amal ibadah mereka. Mereka hanya beribadah, mungkin beberapa tahun mereka beribadah, taat beribadah kepada Allah. Kalau orang umurnya 70 tahun dipotong makan, minum, tidur, tidak bekerja, main-main, mungkin usia ibadahnya hanya 2 tahun. Dari 2 tahun itu yang bagus mungkin 6 bulan. Yang bagus, ya, yang berkualitas mungkin hanya 6 bulan. Nanti kalau dia masuk surga bukan 6 bulan kemudian diusir, tidak. Dia akan masuk selama-lamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami akan membalas mereka dengan balasan yang lebih bagus daripada amal ibadah mereka. Habis? Jadi kemudian kata Syekh, wa yadhfar bis sa'adatil abadiyah fi jannatin na'im, dan agar dia mendapatkan kebahagiaan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Fa inna da'watal ibadi ila an-najah wa tamhida turuqiha wa tadhkira bi mujibatiha hadyun qa'im. Jadi ikhwani fi din azakumullah, menunjukkan orang ke jalan yang lurus. Jalan Al-Quran dan Sunnah ini tidak boleh berhenti. Dia terus menerus akan ada. Ya, tidak boleh dia berhenti ini. Sunnatun madiyah. Kama qala ta'ala, wa ya qaumi mali ad'ukum ila najati wa tad'unani ila nar. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang salah seorang dari kaumnya Fir'aun. Dia mengatakan, mali ad'ukum ila najat. Aku mengajak kalian kepada keselamatan, justru kalian mengajak saya kepada neraka. Seorang penyair mengatakan, ma balu dinika tarda an tunadnisahu wa thawbuka ad-dahra maghsulun minad danasi. Kenapa agamamu rela engkau kotori dia, sementara bajumu ini sepanjang tahun selalu engkau cuci dia, bersih selalu baju kita. Kita setrika baju kita, tapi agama kita kotori dia. Subhanallah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepada kita ya ikhwah? Ya, agama kita kotori. Kalau baju kita mungkin setiap hari kita cuci dia, setelah dicuci disetrika, kemudian setelah disetrika dikasih apa? Minyak wangi supaya dia kelihatan bagus di depan orang, tapi agamanya kotor. Wala haula wala quwwata illa billah. Bagaimana kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau agama kita kotor seperti ini? Waktunya sudah habis. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim waghfir lana innaka antat tawwabur rahim.